Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Roy Kembar Habibi selaku dosen mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan kelas C yang berbahagia teman-teman sekalian. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Oke, materi ini kami bagi lagi menjadi 4 submateri. Di sini kami akan membahas dari apa sih itu konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara, kemudian apa saja sumber historis, sosiologis, dan politik tentang ketahanan nasional dan bela negara, lalu bagaimana sih dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara, dan yang terakhir kami akan membahas mengenai esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Aisyah Nabil Atira. Kepada Aisyah dipersilahkan. Jadi, materi yang pertama adalah konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Lanjut. Pengertian ketahanan nasional secara terminologi, yaitu ketahanan bangsa merupakan kemampuan suatu bangsa untuk mempertahankan persatuan dan kesatuannya, memperkuat daya dukung kehidupannya, menghadapi segala bentuk ancaman yang dihadapinya, sehingga mampu melangsungkan kehidupan dalam mencapai kesejahteraan bangsa tersebut. Upaya menyelenggarakan ketahanan nasional ini dapat diwujudkan dengan bela negara. Pengertian ketahanan nasional secara etimologi. Tahan artinya adalah tabah, kuat, dapat menguasai diri, gigih, dan tidak mengenal menyerah. Yang kedua adalah ketahanan, yaitu mampu, tahan, dan kuat menghadapi segala bentuk tantangan dan ancaman yang ada guna menjamin kelangsungan hidupnya. Yang ketiga adalah nasional, yaitu bangsa sebagai pengertian politik. Keempat adalah bangsa, yaitu persekutuan hidup dari orang-orang yang telah menegara. Yang terakhir adalah ketahanan nasional, yaitu mampu, kuat, dan tangguh dari sebuah bangsa dalam pengertian politik. Wajah Materi ketahanan selanjutnya nasional Indonesia. akan dibawakan oleh rekan saya, yaitu Cynthia. Wajah ketahanan nasional Indonesia. Ketahanan nasional adalah bahwa suatu bangsa atau negara hanya akan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya apabila negara atau bangsa itu memiliki ketahanan nasional. Ketahanan nasional memiliki lebih dari satu wajah. Dengan perkataan lain, ketahanan nasional berwajah ganda, yakni ketahanan nasional sebagai konsepsi, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan ketahanan nasional sebagai strategi. Ketahanan nasional sebagai suatu konsepsi. Apabila bangsa Indonesia ini tidak hanya menganggap ketahanan nasional sebagai konsepsi, tetapi sudah merupakan suatu kebenaran yang dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam menentukan kebijakan, maka ketahanan nasional telah dianggap sebagai doktrin. Ketahanan nasional sebagai strategi. Ketahanan nasional dipandang sebagai cara atau pendekatan dengan menggunakan ajaran Astagatra, yang berarti mengikut sertakan segala aspek alamiah dan sosial guna diperhitungkan dalam menanggulangi ancaman yang ada. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Saudara Dery. Oke, selanjutnya adalah lanjutan, yaitu ketahanan nasional sebagai kondisi. Ketahanan nasional dirumuskan sebagai kondisi yang dinamis, sebab kondisi itu memang senantiasa berubah dalam arti dapat meningkat atau menurun. Diukur dengan menggunakan konsepsi ketahanan nasional Indonesia, yakni ajaran Astagatra.
Lalu dimensi dan ketahanan nasional berlapis. Oleh karena aspek-aspek baik alamiah dan sosial Astagatra mempengaruhi kondisi ketahanan nasional, maka dimensi aspek atau bidang dari ketahanan Indonesia juga berkembang. Terwujudnya ketahanan pada tingkat nasional atau ketahanan nasional bermula dari adanya ketahanan diri atau individu, berlanjut pada ketahanan keluarga, ketahanan wilayah, ketahanan regional, lalu berpuncak pada ketahanan nasional. Bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional. Ancaman-ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa-bangsa. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman non-militer pada hakikatnya adalah ancaman yang menggunakan faktor-faktor non-militer yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Saudari Ismi Fadia. Pokok bahasan yang kedua adalah sumber historis, sosiologis, dan politik tentang ketahanan nasional dan bela negara. Lanjut. Sumber historis. Gagasan tentang ketahanan nasional tahun 1960-an di kalangan militer Angkatan Darat di ES-KAT yang sekarang bernama Seskoat, Sunardi 1997, dalam rangka mengatasi pengaruh komunisme dalam kawasan Indochina. Lemhanas alias Lembaga Pertahanan Nasional tahun 1968 memunculkan istilah kekuatan bangsa. Selanjutnya, mendapatkan kemajuan konseptual berupa ditemukannya unsur-unsur dari tata kehidupan nasional yang berupa ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan militer. Pada tahun 1973, secara resmi, konsep ketahanan nasional dimasukkan ke dalam GBHN, yakni TAP MPR nomor 4 pada tahun 1978. Kesadaran akan spektrum ancaman diperluas pada tahun 1972 menjadi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan AHTHG, dan muncul konsepsi ketahanan nasional yang telah diperbaharui. Pada tahun 1969, lahir istilah ketahanan nasional yang intinya adalah keuletan dan daya tahan suatu bangsa untuk menghadapi segala ancaman. Selanjutnya terdapat sumber politik. Rumusan ketahanan nasional masuk dalam GBHN sebagai hasil ketetapan MPR, yakni dimulai pada GBHN 1973, GBHN 1978, GBHN 1983, GBHN 1988, GBHN 1993, sampai terakhir GBHN 1998. Garis besar haluan negara atau yang disebut GBHN diganti menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang disebut RPJMN, yang pada hakikatnya merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden terpilih. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudari Liana. Selanjutnya yaitu sumber sosiologis. Ketahanan nasional tetap relevan sebagai kekuatan penangkalan dalam suasana sekarang maupun nanti. Sebab ancaman setelah berakhirnya Perang Dingin lebih banyak bergeser ke arah non-fisik, antara lain budaya dan kebangsaan. Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang mengembangkan konsep ketahanan nasional Indonesia, membuat badan khusus yang bertugas mengukur tingkat ketahanan Indonesia yang bernama Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional. Selanjutnya yaitu dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara.
Pengalaman sejarah bangsa Indonesia telah membuktikan bahwa konsep ketahanan nasional Indonesia mampu menangkal berbagai bentuk ancaman sehingga tidak berujung pada kehancuran bangsa atau berakhirnya NKRI. Seperti saat bangsa Indonesia menghadapi ancaman komunisme tahun 1965 dan yang lebih aktual menghadapi krisis ekonomi dan politik pada tahun 1997 sampai dengan 1998. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Yasinta. Oke, untuk pokok pembahasan yang terakhir yaitu mengenai esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Pada 17 Agustus 1945, PPKI berhasil merumuskan dan mengesahkan Dasar Negara Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada 18 Agustus 1945 bunyinya, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Tama. Baik, terima kasih Saudari Yasinta. Esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Esensi dari ketahanan nasional pada hakikatnya adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman. Alfred Thayer Mahan dalam bukunya The Infinite Support on History mengatakan bahwa kekuatan nasional suatu bangsa dapat dipenuhi apabila bangsa tersebut memenuhi unsur-unsur letak geografi, bentuk atau wujud bumi, luas wilayah, jumlah penduduk, watak nasional, dan sifat pemerintahan. Selain dalam bukunya World Power Assessment, A Calculus of Strategic Drift melihat suatu negara dari luar sebagaimana dipersepsikan oleh negara lain yang merupakan akumulasi dari faktor-faktor sinergi antara potensi demografi dengan geografi, kemampuan militer, kemampuan ekonomi, faktor tangible, serta strategi nasional, dan kemauan nasional atau tekad rakyat untuk mewujudkan strategi nasional, faktor intangible. Suatu negara akan muncul sebagai kekuatan besar apabila ia memiliki potensi geografi besar, atau negara secara fisik wilayahnya besar, dan memiliki sumber daya manusia yang besar pula. Klien dalam Asmawi 2012. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Cayani Putri Agustin. Baiklah, materi selanjutnya adalah pembahasan tentang bela negara secara fisik dan juga bela negara secara non-fisik. Dari materi bela negara secara fisik, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara fisik itu dapat dilakukan dengan menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan pelatihan dasar kemiliteran. Pelatihan dasar kemiliteran diselenggarakan melalui program Rakyat Terlatih atau disingkat dengan RATI, sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982. Fungsi dari Rakyat Terlatih tersebut diantaranya adalah ketertiban umum, perlindungan masyarakat, keamanan rakyat, dan juga untuk perlawanan rakyat. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang bela negara secara non-fisik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara itu dalam bela negara secara non-fisik dapat diselenggarakan melalui dua hal, yaitu melalui pendidikan kewarganegaraan dan juga pengabdian sesuai dengan profesi, dengan maksud menanamkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Keterlibatan warga negara dalam bela negara secara non-fisik dapat dilakukan dengan berbagai cara. Ada 5 cara misalnya, yaitu yang pertama, kita itu bisa mengikuti pendidikan kewarganegaraan baik melalui jalur formal dan non-formal. Cara yang kedua yaitu kita bisa melaksanakan kehidupan berdemokrasi dengan menghargai perbedaan pendapat,
dan tidak memaksakan kehendak dalam memecahkan masalah bersama. Lalu cara yang ketiga yaitu kita bisa melakukan pengabdian yang tulus kepada lingkungan sekitar kita. Caranya gimana? Yaitu dengan menanam, memelihara, dan melestarikan lingkungan sekitar. Lalu ada cara keempat, yaitu berkarya nyata untuk kemanusiaan demi memajukan bangsa dan negara. Dan cara yang terakhir yaitu kita bisa berperan aktif dalam ikut menanggulangi ancaman, misalnya itu kayak ancaman non-militer. Contohnya berperan aktif dalam ancaman non-militer itu, misalnya kita bisa menjadi sukarelawan bencana banjir. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya serahkan kepada moderator. Baik, telah usailah sudah presentasi penyampaian hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila terdapat kurang dan lebihnya, kami mohon maafnya sebesar-besarnya, dan kepada Allah kami mohon ampun. Baik, sebelum menutup presentasi ini, izinkanlah saya menyampaikan sebuah pantun. Kelas di Mektan sama Bu Laksmi, pulangnya mampir dekanat. Cukup sekian presentasi kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.